Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami ingin menjawab pertanyaan dari sebagian jamaah yang mana mereka masih mempertanyakan persoalan yang klasik dan tidak asing di telinga para umat muslim pada umumnya, yaitu tentang bagaimana hukumnya tahlil. Tahlil, sebelum kita memberikan pandangan hukum terhadap tahlil, itu kita harus mengerti apa sih tahlil itu. Tahlil itu di dalam kegiatan ulama-ulama Indonesia, terutama di Jawa ini, tahlil adalah mengirimkan sebuah doa terhadap orang-orang yang sesudah meninggal. Nah, mengirimkan doa, bacaan ayat suci, zikir, bersedekah, kita tujukan pada orang yang meninggal atau orang yang sudah mati. Itulah yang dinamakan tahlil, yang selama ini dijalankan khususnya mereka golongan Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, tentunya para golongan ulama yang melaksanakan tahlil ini sudah punya pandangan hukum, dan seharusnya lah bagi yang belum tahu bertanya bagaimana, apa dasar hukum yang dipakai oleh para ulama NU tersebut. Di sini kami mengutip dari kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah bahwasanya ada pandangan doa di dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Di situ menunjukkan gambaran bahwa suatu saat akan datang sekelompok orang Islam yang berdoa untuk orang-orang yang telah meninggal lebih dahulu yang beriman kepada Allah dari golongan orang-orang Islam tersebut. Yang artinya bahwa doa kepada orang mati di Al-Quran itu sudah ada. Nah, sedangkan di hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacakanlah kamu semua surat Yasin pada orang-orang yang meninggal dari kalian semua. Kalau surat Yasin disuruh membacakan pada orang-orang yang telah meninggal, berarti bacaan Al-Quran dari surat Yasin ini bisa memberikan manfaat pada orang yang telah meninggal. Sehingga Al-Quran, maksudnya surat Yasin dan surat-surat yang lain, dalam pandangan ulama tetap bisa memberikan faedah yang lain, artinya pahalanya juga bisa nyampe terhadap orang yang sudah mati. Karena ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, dalam kegiatan tahlil itu golongan-golongan orang yang melaksanakan itu ada bacaan istighfar di dalamnya. Sehingga berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, itu ada makalah atau dawuh dari Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istaghfiru li akhikum." Berikanlah bacaan istighfar kepada saudara kalian
sampai pada al-hadis al-ana yus'al, sebab sekarang saudaramu sedang ditanya di alam kubur. Nah, dari kandungan hadis ini, orang yang ada di dalam kubur itu bisa ditolong dengan bacaan istighfar. Dan istighfar inilah bagian dari bacaan kegiatan tahlil, yang intinya bahwa tahlil itu mengirimkan pahala kepada orang-orang yang sudah meninggal. Bahkan Ibnu Taimiyah termasuk golongan ulama salaf yang sudah dikenal kehebatannya, kitab-kitabnya banyak dijadikan hujah. Bahkan sebagian para ulama menganggap bahwa Ibnu Taimiyah ini adalah sebagian dari para waliullah. Ibnu Taimiyah berkata, innal mayyita yuntafa'u bi qiraatil Qur'an kama yantafi'u bil ibadatil maliyati minas shadaqati wa nahwiha. Innal mayyita yantafi'u, bahwasanya mayit itu bisa mengambil manfaat dari bacaan Al-Quran sebagaimana bisa mengambil manfaat mayit tersebut dengan suatu ibadah, sodako, atau sejenisnya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ruh, bahwa paling utamanya sesuatu yang diberikan pada mayit adalah sodako dan istighfar. Ini pendapatnya Ibnu Qayyim. Dan yang pertama tadi pendapat dari Ibnu Taimiyah sekitar 750 tahun yang lalu. Mereka sudah mufakat saat itu, para ahli kitab yang saat ini belum ada tandingannya. Tapi kenapa kita yang sangat lemah masih mempermasalahkan tentang hal ini? Dan belakangan di dalam kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah, wa dhahabal hanafiyatu illa anna kulaman ata bi ibadatin sawa'un kanat shadaqatan am qira'atal Qur'an au ghaira dzalik min anwa'il birri lahu ja'lus thawabiha li gharihi wa yasilu thawabuha. Menurut golongan madhab Abu Hanifah, sesuatu dari perbuatan ibadah baik sodako, membaca Al-Quran, ataupun kegiatan ibadah yang lainnya berupa kebaikan, itu jika pahalanya ditujukan pada orang yang telah meninggal, maka pahala itu akan nyampe. Demikian golongan madhab Syafi'i, golongan madhab Maliki juga sependapat dengan ini. Bahkan Ahmad Ibnu Hambal juga mengatakan bahwasanya menjadikan suatu amal perbuatan pahalanya yang ditujukan pada orang meninggal itu adalah bisa dan diakui. Dan masih banyak tentang dalil-dalil yang mendukung tentang dasar hukum tahlil, sehingga sangat tidak layak di saat kondisi saat ini masih ada orang yang mempermasalahkan tahlil, mengatakan haram, mengatakan bid'ah. Disitulah seharusnya dikaji dulu, ditanyakan dulu apa dasarnya, dari kitab apa. Nah, baru mereka bisa memutuskan ini halal, ini haram, ini bid'ah, dan lain sebagainya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, semoga dengan sedikit pandangan ini kita selaku umat muslim mohon untuk memahami masalah khilafiyah seperti tahlil. Bahwasanya masalah khilafiyah itu masing-masing pihak harus menyadari. Yang suka tahlil silahkan lanjut untuk bertahlil, karena para ulama ada yang sepakat dengan tahlil itu boleh.
Bagi yang tidak suka, tidak usah menghakimi dengan kata-kata bid'ah, dengan kata-kata haram dan lain sebagainya, sehingga terjadi perpecahan di antara umat Islam itu sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada sahabat muslim dimanapun berada. Mudah-mudahan keterangan yang pendek ini bisa menjadikan wawasan bagi kita semua umat Islam, sehingga lebih terjalin hubungan ukhuwah Islamiyah yang tidak memperdebatkan masalah khilafiyah. Dan bagi sahabat muslim dimanapun Anda berada, silahkan komen di bawah YouTube. Bagi yang belum paham, insya Allah dalam suatu kesempatan kami akan menjawabnya kembali pertanyaan-pertanyaan tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.